Om Swastiastu, Bapak dosen, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 kelas A3 akan mempresentasikan studi objek yang kami peroleh. Next slide. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Iwayan Wahyu Pratama dengan NIM 118. Yang kedua, ada Agung Primaudya Mahotra dengan NIM 119. Yang ketiga, ada Putu Gede Raditya Juniarta dengan NIM 129. Yang keempat, ada Imade Adi Suarjana dengan NIM 145. Yang kelima, ada Diah Indah Lusiana dengan NIM 152. Yang keenam, ada Ana Agung Ayu Iswari Wijayanti dengan NIM 155. Next slide. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama ada objek buatan, yang kedua ada objek alami. Yang pertama ada objek buatan. Kami memperoleh 3 sampel dari objek buatan ini. Sampel pertama akan dibahas oleh teman saya. Berikut studi objek alami. Saya di sini mengambil studi objek gawang sepak bola. Dalam pertandingan sepak bola, penggunaan gawang sangatlah penting dalam permainannya, karena gawang merupakan sarana yang dipergunakan untuk menentukan gol atau tidaknya bola yang ditendang atau disodorkan ke arah gawang. Di sini gawang memiliki dimensi dengan tinggi 2,44 meter, panjang 7,32 meter, lebar 1,5 meter. Material besi jaring. Komponen 3 besi di depan dengan diameter 3,5 inci dan tebal 2 mili. 2 besi di belakang dengan diameter 2,5 inci dan tebal 2 mili. Fungsi agar dalam permainan sepak bola dapat mencetak gol. Di sini yang pertama ada prinsip kestabilan objek. Stabilan pada gawang sepak bola ini terdapat pada besi bagian depan gawang yang tertancap pada tanah. Yang kedua ada prinsip kekuatan. Prinsip kekuatan pada gawang sepak bola ini terdapat pada jaring gawang dan semua besinya tersebut, baik di depan maupun di belakang jika terjadi tendangan bola. Yang ketiga ada prinsip keseimbangan objek. Prinsip keseimbangan pada gawang sepak bola ini terdapat pada tiang depan dan tiang belakang gawang. Prinsip estetika struktur tektonika objek. Prinsip estetika visual struktur ini berada pada jaring gawang tersebut. Jaring yang disusun menggunakan serat plastik dengan jarak 10 cm persegi. Struktur jaring ini mirip dengan jaring laba-laba. Alur penerimaan beban objek. Beban pada gawang sepak bola ini terletak pada jaring gawang, kemudian diteruskan pada masing-masing tiang gawang secara merata. Beban di jaring gawang merupakan akibat bola yang ditendang ke gawang, dan fungsi dari 5 tiang besi pada gawang yaitu menahan beban tersebut agar tidak roboh. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Studi objek yang kedua untuk objek buatan yaitu bandul. Bandul merupakan benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas sama sekali, dan periodik yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang punya ayunan. Dalam aspek fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei. Yang pertama ada dimensi. Dimensi dari panjang tali memiliki panjang 40 cm, 40 cm, diameter bola beban 7 cm, panjang total 52 cm, diameter gantungan besi 5 cm. Material yang dipergunakan yaitu besi.
Komponen objek ada tali, gantungan besi, tempat gantung, bola besi. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari bandul ini sebagai praktikum dalam ilmu fisika. Terkadang bandul ini terdapat pada jam dinding kuno dan pada krip yang digunakan untuk menghancurkan benda-benda keras. Prinsip kestabilan objek. Prinsip kestabilan objek pada bandul adalah terletak pada tempat gantungan yang berisi tali yang terhubung dengan bola besi yang tergantung pada tali. Prinsip kekuatan. Prinsip kekuatan pada bandul terdapat pada gantungan ujung atas bandul ini yang berbahan dasar besi dan tali yang membuat gantungan ini kuat dan tidak gampang putus jika sedang diayunkan. Prinsip keseimbangan objek. Prinsip keseimbangan objek pada bandul terdapat pada talinya. Semakin panjang tali, semakin lama bandul mengayun. Selain itu, ketika ada angin, tali sebagai keseimbangan akan menjaga pergerakan bandul ketika diayunkan, sehingga pergerakan bandul tetap stabil. Prinsip estetika visual dan struktur. Estetika pada bandul ini terletak pada ayunannya. Semakin halus ayunannya, semakin membuat nyaman dan tenang bagi penikmatnya. Di sana terletak keunikan tersendiri dari nilai seni suatu bandul. Yang terakhir ada alur penerimaan beban. Alur penerimaan beban pada bandul ini terdapat pada tali sebagai penyangga bola besi, di mana dapat dikatakan bola besi sebagai beban bandul tersebut. Jika terdapat suatu gangguan, seperti angin, maka talilah yang berperan penting dalam menjaga beban yang diterima, yaitu bola besi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan objek buatan yang ketiga, yaitu meja tensibility. Meja merupakan furniture yang memiliki permukaan atas datar dan terdiri dari kaki sebagai penyangga atau penyalur beban. Terdapat banyak jenis meja serta fungsinya, salah satunya yaitu sebagai meja tamu. Fungsi meja tamu memiliki fungsi sebagai tempat menaruh barang maupun hiasan. Dimensi meja tamu biasanya memiliki penapang atas berukuran 70 x 50 cm dengan tinggi meja 50 cm. Material yang digunakan untuk membuat meja ini yaitu besi holo, kayu, dan rantai. Komponen pembuatan meja itu 2 besi siku berbentuk L dengan ukuran 5 x 5 cm, 4 rantai dengan panjang 45 cm, 1 rantai dengan ukuran 10 cm. Prinsip kestabilan objek. Prinsip kestabilan pada meja terletak pada rantai-rantai di sudut serta samping yang terhubung dengan rangka besi holo. Selanjutnya, prinsip kekuatan. Prinsip kekuatan pada meja ini terletak pada material yang digunakan. Semakin kuat bahan pembuatan, maka semakin tinggi daya beban yang dapat diterima meja tersebut. Prinsip keseimbangan. Pada meja tensibility, terdapat 2 gaya yang membuatnya seimbang, yaitu gaya tekan pada bagian tengah meja dan gaya tarik berupa rantai sebagai penyeimbangnya. Agar meja ini dapat seimbang, perlu dipenuhi 2 syarat, yaitu stigma momen harus sama dengan 0 dan stigma torsi harus sama dengan 0. Selanjutnya, unsur estetika visual dan tektonika. Estetika meja tensibility ini yaitu meja ini terlihat seolah-olah sedang melayang, tetapi mampu menahan beban yang cukup berat di atasnya. Selanjutnya, alur penerimaan beban. Alur penerimaan beban meja ini datang dari bagian atas ke arah vertikal, kemudian rantai pada sudut meja yang berfungsi sebagai penyeimbang beban. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Topik pembahasan kedua dari kelompok kami yaitu objek alami. Objek alami ini akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan studi objek tentang jamur. Jamur adalah jenis tumbuhan yang tidak berdaun dan tidak berbuah,
berkembang biak dengan spora, biasanya berbentuk payung, tumbuh di daerah berair atau lembab atau batang busuk. Dimensinya tingginya 5 cm, lebarnya 1-4 cm, panjangnya 7 cm. Materialnya 1 tanaman jamur. Komponen objek itu ada miselium, cincin, hival, intisel, speta, lamella, dan tutup jamur. Fungsinya, jamur merupakan tanaman yang dapat dijadikan sayuran dan jamur bisa tumbuh di tanah yang lembab. Prinsip kestabilan. Prinsip kestabilan pada jamur terletak pada akar. Akar berfungsi untuk menopang jamur karena akar ini langsung mencengkram ke tanah. Yang kedua ada prinsip kekuatan. Prinsip kekuatan berasal dari akar dan batang jamur. Akar berfungsi untuk menahan batang jamur dan batang berfungsi menahan penutup jamur. Yang ketiga ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan pada jamur ini terletak pada bagian akarnya, memiliki peran penting yang dapat mengikat langsung pada tanah sehingga jamur tidak akan goyah. Yang keempat, unsur estetika visual dan ekotonika. Unsur estetika visual terletak pada bagian atas jamur yang merupakan penutup jamur. Ini memiliki bentuk melengkung seperti payung. Yang kelima, ada alur penerimaan beban. Alur penerimaan beban objek pada jamur ini berasal dari atas atau horizontal dari atas jamur, kemudian disalurkan ke batang. Ke batang jamur kemudian diteruskan ke akar jamur, dan terakhir diteruskan ke akar. Sekian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya memakai studi objek rambut manusia. Rambut manusia atau sering disebut dengan bulu adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah epidermis. Struktur mirip rambut yang disebut trikoma juga ditemukan pada tumbuhan. Fungsi dari rambut manusia yaitu memiliki fungsi melindungi kulit kepala dan meningkatkan penampilan. Dimensi rambut panjangnya 1-80 cm dengan ketebalan 90-130 cm. Material yang digunakan yaitu bulu. Komponen dari rambut manusia adalah terdiri dari keratin, asam nukleat, karbohidrat, sistein, lemak, arginin, sistrulin, dan enzim. Di sini saya akan menjelaskan dengan prinsip kestabilannya, yaitu pada rambut manusia terletak pada akarnya. Akar rambut manusia berfungsi untuk memperkuat rambut dengan kulit agar rambut terlihat kokoh dan tidak mudah terontok. Prinsip kekuatannya berasal dari akar dan bulu. Akar yang berfungsi untuk membuat kokoh dari dalam, bulu berfungsi untuk memperkokoh dari luar rambut manusia. Prinsip keseimbangannya berada pada rambut manusia terdapat pada akar dan kulit, yang dimana memiliki peran saling menguntungkan agar rambut kokoh. Peran akar dan kulit juga bisa sebagai penopang agar rambut tidak mudah patah dan rontok. Unsur estetika visual dan tektonikanya adalah terletak pada bagian bulu yang dimana memiliki berbagai jenis rambut seperti rambut bergelombang dan rambut lurus. Rambut juga bisa diberi warna agar menambah nilai estetika visualnya. Atur penerimaan bebannya
pada objek rambut manusia berasal dari beberapa banyak jumlah rambut, yang dimana akar akan menopang rambut agar terlihat kokoh. Selain itu, beban objek pada rambut juga terdapat pada kulit rambut sebagai pelengkap dan beban rambut manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi objek mengenai sarang burung manyar. Sarang burung manyar merupakan sarang burung yang memiliki struktur dan bentuk yang unik. Sarang burung manyar memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan sarang burung yang lain. Karena dalam proses pembuatannya dibuat dengan cara dianyam dengan anyaman acak yang rumit dengan posisi menggantung. Sarang burung manyar memiliki dimensi kurang lebih berdiameter 20 cm dengan tinggi 50 cm dengan menggunakan material rumput dan daun kering. Kita memiliki komponen anyaman rumput dan daun kering, serta memiliki fungsi sebagai rumah bagi burung manyar berlindung dari para predator dan sebagai tempat berlindung. Prinsip kestabilan. Prinsip kestabilan pada sarang burung manyar ini terdapat pada anyaman di antara dahan pohon dan sarangnya yang dibuat kokoh dengan posisi menggantung. Yang kedua, prinsip kekuatan. Prinsip kekuatan pada sarang burung manyar ini terletak pada anyaman rumput dan daun kering yang dibuat oleh burung manyar dengan sangat rapat, sehingga tidak ada rongga-rongga pada sarangnya. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan pada sarang burung manyar berada pada bentuk sarang yang berupa lingkaran dengan lonjong ke bawah. Struktur dari sarang burung ini tahan terhadap gaya tarik yang disebabkan oleh angin. Yang keempat, prinsip estetika visual struktur. Estetika pada sarang burung manyar ini terdapat pada bentuknya yang unik, yaitu dianyam dengan rapi menggunakan bahan rumput dan daun kering dengan posisi menggantung yang dilengkapi dengan tempat masuk bagi burung. Yang terakhir, alur penerimaan beban. Penerimaan beban pada sarang burung manyar ini terdapat pada bagian sarang yang menggantung pada dahan kayu. Pada bagian ini, anyaman yang dibuat burung sangatlah kuat agar sarang tersebut dapat ditopang dengan baik. Sekian dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil, dari hasil studi objek yang kami buat, kami memaparkan studi objek berkaitan dengan struktur sederhana, yaitu 3 objek buatan dan 3 objek alami, sehingga dijumlahkan menjadi 6 objek studi, dan setiap objek tersebut memiliki struktur tektonika dan keunikannya masing-masing. Setiap objek dapat disimpulkan memiliki ciri-ciri khasnya masing-masing dalam hal prinsip kestabilan, prinsip kekuatan, prinsip keseimbangan, prinsip estetika struktur, dan alur penerimaan beban. Dari sana kita mengetahui bahwa setiap benda atau objek sederhana memiliki struktur keunikannya masing-masing dan belum tentu manusia dapat menerapkannya dalam hal struktur bangunan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.